Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar function dengan parameter. Oke ya, sekarang kita akan langsung saja membuat suatu fungsi dengan parameter. Misalkan nama fungsinya adalah hello nama. Kemudian sama dengan function. Nah, sekarang functionnya kita beri parameter nama ya. Kemudian di sini perintahnya, statementnya sudah ada interaksi, berarti print inputkan nama Anda. Oke, kemudian di sini kita beri waktu tunggu sampai user itu menginputkan namanya. Kita gunakan read line ya. Kemudian dari prompt sama dengan 2 seperti ini. Kemudian apapun yang user inputkan kita akan save dengan nama variabel nama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan print hello, kemudian diikuti dengan nama. Kita munculkan variabel nama. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada string, ada variabel, berarti perlu yang namanya perintah paste ya, untuk menggabungkan string dan variabelnya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, di sini tidak muncul apa-apa ya, karena kita baru mendeklarasikannya saja, belum memanggil fungsinya. Sekarang kita akan panggil fungsinya hello nama, kemudian diikuti dengan parameternya nama. Oke, kita akan jalankan. Di sini akan muncul inputkan nama Anda, misalkan Ahmad. Kita akan enter. Jadi muncul hello Ahmad. Oke ya teman-teman, ini adalah contoh fungsi dengan parameter. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Oke, berikutnya kita akan membuat fungsi sesuai dengan studi kasusnya. Oke, seperti ini ya kasusnya teman-teman. Buatlah sebuah function yang dapat menampilkan gaji pokok seorang karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Gaji pokok seorang karyawan ditentukan oleh pangkat atau golongan karyawan yang bersangkutan. Berikut di bawah ini adalah tabel gaji pokok seorang karyawan berdasarkan golongan. Golongan 1 4 juta, 2 5 juta, 3 6 juta, 4 7 juta. Kemudian program yang diinginkan mampu menerima inputan user berupa golongan. Kemudian program diimplementasikan menggunakan function dengan parameter golongan. Oke ya, kita akan kembali lagi ke RStudio-nya. Kita akan buat fungsi sesuai dengan studi kasus tersebut. Kita akan namakan fungsinya adalah gaji pokok sama dengan function ya. Kemudian parameternya adalah golongan. Kemudian kurung kurawal. Berikutnya kita akan buat fungsinya berinteraksi. Berarti print inputkan golongan Anda. Oke. Kemudian kita akan beri jeda ya, waktu tunggu sampai user itu menginputkan golongannya. Berarti kita gunakan read line ya. Kemudian prompt seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang diinputkan user itu kita akan ubah ke dalam bentuk bilangan angka. Berarti kita perlu perintah s.integer. Oke ya, merubah semua yang diinputkan user ke dalam bentuk bilangan ya. Kemudian yang diinputkan user itu kita simpan ke dalam variabel goal.
Berarti di sini goal sama dengan ya. Oke ya, sekali lagi di sini readline memberikan waktu tunggu sampai user itu menginputkan golongannya. Kemudian s.integer ini mengubah apapun yang diinputkan user itu adalah bilangan ya. Kemudian yang diinputkan user itu disimpan dalam variabel golongan. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya kita sesuaikan dengan situasinya. Di sini studi kasusnya ada kondisi ya, dimana kalau golongan 1 4 juta dan seterusnya. Maka kita akan menggunakan if ya. Tetapi untuk mengantisipasi user itu salah menginputkan ya, selain 1 2 3 4, maka di sini kita akan definisikan hasil sama dengan 0. Kemudian kita gunakan if ya, dari golongan sama dengan 1, maka hasil sama dengan 4 juta. Tuaga. Oke ya. Kemudian else if ya, golongan sama dengan 2, maka hasil sama dengan 5 juta. Tuaga. Kemudian else if ya, golongan sama dengan 3, maka hasil sama dengan 6 juta. Tuaga. Kemudian else if golongan sama dengan 4, maka hasil sama dengan 7 juta. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan print ya, print dari gaji pokok sama dengan ya, kemudian diambil dari hasil. Oke ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa di sini terjadi penggabungan dari string kemudian variabel. Maka di sini perlu ditambahkan paste ya. Oke, seperti ini. Oke ya teman-teman, kita akan coba jalankan. Oke, berhasil. Tinggal kita panggil functionnya gaji pokok ya, kemudian parameternya adalah goal. Kita akan jalankan. Oke, inputkan golongan Anda, misalkan kita inputkan 1. Oke, gaji pokok sama dengan 4E plus 02. Kemudian kita ganti lagi, misalkan di sini jalankan lagi. Inputkan 2. Oke, di sini bentuknya masih kurang sesuai dengan studi kasusnya, maka di sini perlu sedikit modifikasi. Hasilnya kita ganti formatnya, format. Oke, seperti ini. Kemudian koma, scientificnya kita false kan. Oke, seperti ini. Kita akan coba jalankan ya teman-teman. Kita jalankan. Oke, kurung tutup. Oke, kita coba kembali jalankan. Oke, berhasil. Kemudian kita panggil fungsinya gaji pokok dengan parameter goal. Oke, inputkan golongan Anda, misalkan 1. Oke, gaji pokok 4 juta. Kemudian kita jalankan lagi. Misalkan 2. Oke, 5 juta. Kemudian kita jalankan lagi fungsinya golongan 3. 6 juta, kemudian golongan 4, 7 juta. Kemudian misalkan si user salah menginputkan, ya, apa yang terjadi? Misalkan diinputkan 12, akan 0, ya. Oke teman-teman, ini adalah fungsi dengan parameter. Mudah-mudahan dapat diikuti dan bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.